ternyata ada kotak sekitar 4 kotak itu dari kayu, mungkin lebarnya segini dan tingginya itu segini. 4 kotak itu duit semua, itu untukmu. Kelihatan semua bahwa di rumah dia itu banyak banget makhluk-makhluk yang memang ikut dia dari pertama melakukan ritual. Ada yang wujudnya kayak matanya sebelah, aduh, jadi kayak merinding langsung coy. Yang jadi kayak matanya ini geser dan kulitnya itu kayak melepuh, dan ada juga yang kata si Andi itu mulutnya tuh besar banget. Jadi kayak langsung tiba-tiba si Andi ini kayak orang trauma. Dan langsung dokter-dokter itu yang dilihat sama Andi itu bukan dokter lagi, tapi kayak istrinya si Andi ini berbaring terus digerogotin sama hewan-hewannya. Sedang ontrowulan itu. Terus balik ke kamar, dan singkat cerita prosesnya tuh sama si Andi dimulai dari maghrib. Pas azan maghrib, si Andi bakar dupa, bakar lilin, matikan lampu. Terus dia membacakan kayak bacaan-bacaan Jawa katanya, karena si Andi ini meskipun orang Jawa tapi mantranya itu Jawa halus banget katanya. Jadi dia nggak terlalu banyak paham, cuman dia hafal. Dibacalah dia sambil semedi. Si Citra ini disuruh ikut. Meskipun nggak baca apa-apa, si Citra disuruh ikut diam semedi juga. Sekitar 17 menit dia semedi, dia merasakan kayak ada hembusan tiba-tiba di ruangan itu. Padahal tempat tertutup, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, pintu pun tertutup semua. Tiba-tiba ada angin kenceng banget. Anginnya tuh angin dingin kayak di kulkas, kata si Andi. Nah, di situ Andi tetap diem karena kata Pak Yanto di meditasinya itu, tunggu nanti ketika rasa dingin itu masuk ke ubun-ubun. Ditunggulah, muter tuh dinginnya. Hawa dingin itu muter yang dia rasakan kayak angin puting beliung katanya. Bahkan dia mendengar kayak ada suara gelas jatuh gitu loh. Suara gelas jatuh, suara kayak ada yang bergeser gitu loh di ruangan itu. Itu pas maghrib. Pas suatu ketika suara angin yang dingin itu mulai berkurang, dan seolah-olah kayak Andi merasa di ubun-ubunnya ini dingin. Terus kayak ada yang masuk. Tiba-tiba si Andi muncul yang namanya gairah. Nah, si Andi ingat dari cerita Pak Yanto, kalau kamu udah bergairah langsung aja ajak si Citra katanya. Ketika si Yanto ini bergairah banget, ngajaklah si Citra. Dan kebetulan si Citra juga ngalamin hal yang sama, meskipun dia nggak baca apa-apa. Berhubunganlah mereka. Berhubungan, cuman di tengah mereka berhubungan di ritual pertamanya, di tengah mereka berhubungan, suasananya itu yang awalnya gelap cuman menggunakan lilin, itu langsung berubah. Das! Mereka ada di latar, kayak tiba-tiba mereka di hutan aja gitu, tanpa menggunakan busana, dan keadaannya kayak sore katanya, tapi nggak ada matahari. Terus di sana nggak ada orang, suasananya kayak alam biasa, tapi nggak ada orang, bahkan sunyi banget. Karena si Andi ini memang niatnya itu untuk melakukan pesugihan dengan sungguh-sungguh. Dia tetap mengingat apa yang dari kata Pak Yanto gitu. Jadi apapun yang terjadi dia tetap ingat Pak Yanto gitu.
teruslah. Meskipun si Citra ini merasa ketakutan, si Yanto bilang udah diam, selesaikan dulu. Diselesaikan. Ketika selesai, tiba-tiba langsung kembali lagi, das, kembali ke kamar itu lagi. Itu di ritual pertamanya. Nah, keesokan harinya pagi pulang si Andi, si Citra dianterin, terus dia pulang ke rumahnya Pak Yanto. Ditanya lah sama Pak Yanto prosesnya bagaimana. Jadi ceritain bahwa dia ngalamin seperti ini. Nah, Pak Yanto ini nggak bercerita bahwa nanti kedepannya itu lebih luar biasa dari itu gitu. Cuman ya dia nggak cerita mungkin biar si Mas Andi ini nggak takut. Setelah itu singkat cerita karena dari ritual 1, 2, 3, 4 itu sama aja dan nggak ada perubahan juga katanya. Si Andi juga kan hidupnya di sana dan masih belum punya apa-apa tuh selain gaji dari kerja itu, karena untuk ritualnya itu kan sebulan sekali. Selepas hari itu dia kerja jadi bangunan di sana, karena yang dibangun tuh meskipun cuma tempat ngobrol tuh gede, rumahnya aja kayak istana gitu. Nah, kalau nggak salah tuh di ritual ke-6 ini, ketika di pagi hari dia mau jemput si pasangannya, si Citra ini, tiba-tiba si Citra mendadak sakit. Wah, si Andi langsung, aduh, gagal jadi orang kaya. Karena si Citra ini tiba-tiba menggigil banget dan langsung kayak pucat gitu. Ditanyain lah, kamu udah periksa belum sakitnya dari kapan? Karena si Andi ini panik tapi mencoba untuk nanyain. Jadi sebelum dijawab dia nanya lagi, sebelum Citra jawab dia nanya lagi gitu. Terus ternyata si Citra ini sakitnya itu dari 1 jam sebelumnya, karena sebenarnya si Citra ini kan udah siap-siap juga, terus ketika dia mau makan, mau sarapan nih di pagi hari, tiba-tiba langsung pusing dan penglihatannya langsung gelap katanya. Jadi kayak nggak ada apa-apa sama sekali. Dan di situ Citra juga mendengarkan ada beberapa suara, kayak suara orang minta tolong, ada suara jeritan, bahkan kayak ada suara aneh-aneh lah pokoknya kata si Citra ini. Tiba-tiba di situ mungkin ya sakitnya si Citra ini mungkin karena tiba-tiba langsung ngedon aja karena kejadian itu, mungkin langsung demam. Terus si Andi ini ngehubungin Pak Yanto. Pak, ini gimana, si Citranya sakit. Terus Pak Yanto bilang, kita bawa aja dulu, karena ini udah nanggung, udah ritual ke-6, gak mungkin kita gagalin gitu. Dan si Citra pun mendengar telepon itu juga dia mengiyakan, karena si Citra juga eman-eman juga. Jadi mau gak mau dibawalah si Citra ini ke rumah sakit, diperiksa. Ternyata kata dokter itu hanya kecapean, padahal sebelumnya Citra nggak ngelakuin aktivitas yang terlalu banyak, cuman ya bangun tidur, masak, sarapan gitu. Jadi kata dokter ini yang dialami si Citra itu kayak orang kerja berat terus tiba-tiba ngedon semua katanya. Dikasih lah tuh, disuntik, terus dikasih obat biar langsung fresh gitu. Habis itu 1 jam setengah si Citra udah mulai pulih, berangkatlah mereka nih. Tapi ternyata nih si Citra sakit itu hambatan yang pertama. Ternyata di tengah jalan ini ada hambatan kedua. Ketika mereka itu ingin kayak ada perempatan di penglihatan si Andi
di depan itu kayak burem banget. Andi nanya sama Citra, Cit, ini yang kamu lihat gimana? Normal kok mas. Waduh, diem. Padahal di lampu merah itu udah lampunya udah hijau, di klakson di belakang, tantin. Akhirnya tiba-tiba si Andi ini mulai normal lagi, dak gitu. Jadi kayak kejadian yang dia alami langsung tiba-tiba aja gitu. Normal lagi, dan kebetulan di situ udah karena efek dari macet juga, mereka nyampenya habis maghrib gitu. Jadi kalau awalnya itu nyampenya sore, dan yang di keenam ini karena dari gangguan-gangguan itu habis maghrib mereka baru nyampe. Nah di situ si Andi kayak kalau gairah udah nggak ada, bahkan si Citra pun seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan ritual seperti biasa tuh, kayak gimana ya, karena kan syaratnya dua cairan harus bertemu, dan itu harus mohon maaf ya, dua cairan itu nanti dielap menggunakan kapas dan dibawa ditaruh di dompet setiap kali berhubungan gitu. Di situ si Andi kayak males banget gitu. Cuman dia mikir, ini kenapa sih? Karena di ritual 1, 2, 3, 4, 5 untuk hubungan seperti itu masih luar biasa banget. Tiba-tiba si Andi sama Citra nggak nafsu banget, dan diselesaikanlah sama mereka tanpa terselesaikan, diselesaikan aja gitu. Nanti kita sambung lagi katanya, kita tenangkan dulu, mungkin karena baru nyampe terus kita melakukan mungkin nggak tepat waktunya, kata si Andi. Nah ketika ingin beres-beres sekitar jam 8, mau beres-beres si Andi mau nanya sama juru kunci yang di awal tadi. Ketika mau beres-beres, terdengar suara bisikan di telinga Andi, teruskan aja apa yang sudah kamu lakukan. Situ Andi langsung sontak kaget, langsung noleh, cuman nggak ada orang. Habis itu pikiran Andi, udahlah biarin aja. Dia langsung ke juru kuncinya itu. Dan ternyata memang di 6 ke 7 ujiannya memang seperti itu. Jadi kenapa pesugihan di Gunung Gembukus kebanyakan gagal, karena di 6 ke 7 ujiannya itu nggak bisa sampai keluar. Nah karena si Andi ini memang kekeh banget, dia nanya terus, tolonglah mbah. Nah akhirnya dengan pertukaran mahar dikasihlah Andi ini sebuah bacaan atau mantra. Mantra ini kamu baca nanti sekitar jam 12, lalu setelah selesai baca kamu mandi lagi sendirian di sendang Dewi Unterwulan. Dicoba lah ketika jam 12 tuh, dicoba sama si Andi. Kalau si Citranya nggak diajak, karena kata simbahnya tadi untuk memutus cobaan atau memutus ujiannya itu cukup satu pasangan aja yang memutus katanya, yang perempuan nggak usah ikut. Nah dilakukanlah di jam 12 malam, dibaca. Cuman ketika membaca itu si Andi kayak berada di suatu tempatnya itu kayak kerajaan. Itu ritual ke-6 yang dia Andi kayak bangunan besar, terus dindingnya itu nggak pakai semen kata si Andi ini, pakai emas, dan tiang-tiang penyangganya itu emas semua. Dan yang dilihat sama Andi itu di depan istana itu ada beberapa kuda putih dan ada
kayak penghuninya di sana itu wujudnya sama kayak manusia, tapi cantik-cantik dan tampan-tampan. Bahkan di sana yang Andi lihat ini kehidupannya tuh lebih luar biasa. Entah mungkin si Andi ini mikir dia masuk ke alam lain kah atau gimana, dia nggak tahu. Cuman ketika dia itu ada di suatu tempat tersebut, itu si Andi melek tuh, bukan dalam keadaan merem. Dia tuh melek dan berdiri. Terus tiba-tiba ada orang datang nih, orang sana memang, atau makhluk di alam sana. Andi kagetlah si Andi ini, loh kok bisa tahu dia namaku gitu. Terus dia bilang, kalau kamu bisa menyelesaikan, terus dia nunjuk, nolehlah si Andi. Ternyata ada kotak sekitar 4 kotak itu dari kayu, mungkin lebarnya segini dan tingginya itu segini. 4 kotak itu duit semua, itu untukmu. Wih, si Andi langsung seneng. Ketika mau disamperin nih duitnya nih, si Andi lari, tiba-tiba langsung kembali ke alam dia. Cuman kembalinya tuh dia kembali ke meditasi lagi. Meskipun di alam sana dia lari, ketika langsung kembali dan kembali meditasi lagi. Di situ dia langsung kayaknya ini udah selesai. Dia mandilah di Sendang Ontrowulan. Mandi sambil baca mantranya yang dikasih sama juru kuncinya itu. Setelah itu baru timbul lagi hasratnya. Dan ternyata si Citra juga timbul lagi. Melakukan lagi mereka di sekitar jam, kalau nggak salah kata si Andi itu jam 2. Jam 2 melakukan mungkin sekitar 30 menitan. Nah di situ anehnya itu kayak keinginan mereka untuk melakukan hal seperti itu berkali-kali lipat. Jadi dari awal melakukan sampai pagi itu katanya itu udah berulang sekitar 4 kali. Jadi kayak nggak wajar gitu. Nah karena tujuan mereka ke sana itu bukan untuk liburan, bukan untuk senang-senang, pagi hari mereka pulang kembali lagi. Dan ya sama, mereka setiap pulang itu bawa air dari sendang itu. Nah ke malam harinya didatangi lagi sama Pak Yanto. Mas Andi, kalau sampean bisa selesai di ritual ini, nanti sampean saya angkat jadi leader di restoran. Kagetlah si Andi, karena si Andi ini kan berpikiran ketika dia sukses dia mau buka usaha sendiri. Dibilang lah, mohon maaf Pak, karena misal saya sukses saya mau buka usaha sendiri. Loh jangan Mas, diceritakanlah ternyata Pak Yanto ini membantu si Andi, bahkan mencukupi semuanya dari perjalanan dari awal ritual sampai ke 6 itu. Ternyata ada tujuan dan maksud dari Pak Yanto. Dan ternyata Pak Yanto ini udah hampir lepas dari 10 tahun itu jangkanya. Dan dia nggak mau restorannya tuh tiba-tiba bangkrut. Akhirnya mau menggunakan jasa si Andi ini biar restorannya itu tetap jalan. Negosiasi lah mereka. Karena si Andi ini nggak nyaman, karena juga bantuan dari Pak Yanto juga. Oke lah Pak, dan mudah-mudahan kalau memang saya berhasil, nanti dari hasil saya itu akan saya kerahkan semua ke restoran. Tapi nanti untuk hasilnya bagaimana? Nah, terus kata si Pak Yanto, berapapun hasilnya nanti kita bagi 2. Terus si Citra bagaimana Pak? Si Citra itu nanti sampean jadikan istri. Loh, bukannya dia udah punya suami Pak? Itu nanti urusan saya. Ternyata Pak Yanto ini juga licik orangnya.
dan ternyata udah dirancang semua sama dia. Terus dipikir-pikir lagi sama si Andi ini, bahkan dia mikir gimana nanti gegernya ketika nanti bertemu sama suaminya si Citra ini gitu. Karena sama Pak Yanto dibilangin, kamu tenang aja, semuanya saya yang ngatur, yang penting kamu selesaikan ini dan nanti kamu akan kaya. Di situ Andi langsung oke aja Pak. Dan singkat cerita nih, nyampe di ritual ke-7. Di ritual ke-7 si Andi ini nggak jemput si Citra lagi, tapi si Citranya yang datang. Mas Andi, ayo berangkat. Dibangunin. Karena dari awal dia melakukan ritual, si Andi ini udah tidur di rumahnya Pak Yanto itu. Dibangunlah si Citra, karena rumah Pak Yanto tuh nggak pernah dikunci. Meskipun sebesar apa nggak pernah dikunci dan nggak pernah kemalingan, karena Pak Yanto ini sebenarnya baik sama orang gitu. Dibangunin lah sama Citra. Loh Cit, ini masih jam berapa gitu. Ternyata masih jam 5 subuh. Citra bilang, ya gimana mas, aku udah nggak sabar gitu. Ditanya sambil gosok-gosok mata karena masih ngantuk, kamu nggak sabar apa sih? Nggak sabar untuk melakukan apa nggak sabar mau suksesnya? Ya dua-duanya mas. Nah di situ mereka, karena si Yanti ini sebenarnya hasratnya masih tinggi banget, mereka melakukan dulu di situ. Dan karena itu bukan pantangan juga, mereka melakukan. Habis mereka melakukan, Pak Yanto ternyata tahu kalau ada si Citra, dan ya Pak Yanto udah biasa-biasa aja lah gitu melihat mereka berdua ada di satu kamar. Dan selesai melakukan seperti itu, mereka siap-siap dan mereka berangkat. Sampailah di tempat biasanya. Terus si Andi dibilang, Cit, nanti kalau kita udah berhasil, kamu mau usaha apa? Si Citra bilang, aku pengen buka kios baju. Cuman si Andi ini nggak cerita kalau si Citra ini bakalan dijadikan istri sama dia dan udah dirancang sama Pak Yanto. Si Andi cuma nanya iseng-iseng aja gitu. Terus Citra nanya balik, kalau kamu mas? Ya si Yanto nih, si Andi bilang, nggak tahu sih. Loh, kok nggak tahu mas? Karena kalau dari kita selesai melakukan ini kan kita harus punya usaha mas. Nah si Andi menutupi bahwa si Andi ini bakalan jadi manajer gitu di restorannya Pak Yanto. Jadi udahlah, kita jangan ngehalu dulu katanya. Kita selesaikan dulu ini yang terakhir, mudah-mudahan selesai dan mudah-mudahan rezeki kita katanya. Ya meskipun kata si Andi meskipun dia melakukan seperti itu, dia juga tetap bersyukur katanya. Jadi ya bisa dibilang si Andi ini orangnya itu udah terlalu barbar banget dan terbuka banget ceritanya gitu. Habis itu di malam terakhir mereka melakukan ritualnya nih, di malam ke-7 tiba-tiba mati lampu tuh satu desa. Ketika mati lampu, tiba-tiba hujan deras sama petir-petir angin-angin nih. Jadi mati lampu, dak langsung turun hujan itu. Jadi kejadian langsung aneh. Terus si Andi sama si Citra ini tiba-tiba langsung kayak saling cari, dan ketika bertemu mereka berpegangan biar enggak hilang gitu. Karena tiba-tiba langsung gelap semua. Itu bukan cuma di pandangan mereka, bahkan emang satu desa katanya itu mati lampu semua, dan bulan pun nggak ada katanya.
biasanya kalau mati lampu kan di langit itu masih terang katanya, itu nggak ada, jadi gelap gulita semua. Bahkan si Andi juga pernah dengar cerita dari orang sana juga tentang kejadian gelapnya itu kejadian cuma sekitar 5 menit. Cuman kalau hujannya itu sampai pagi, hujan, angin, petir sampai pagi. Tapi kalau gelapnya itu cuma 5 menit. Ketika hidup lagi lampunya, mereka langsung udah mas, ayo cepet aja, apa sih Citra, udah deh, melakukanlah mereka melakukan. Dan yang biasanya itu mereka melakukannya sekitar setengah jam lebih, itu cuman 4 menit selesai. Ketika mereka selesai, tiba-tiba suasananya langsung dingin, kayak hawa dingin menyelimuti mereka. Mereka langsung kaget, saling melirik. Kata Citra, mas, sampai merasakan gak sih dinginnya gitu. Terus Andi bilang, iya sih, ini nggak sama kayak yang kemarin, ini luar biasa. Apakah ini tanda-tanda kita berhasil? Terus Andi bilang, nggak tahu juga sih, udah kita beres-beres aja dulu, ini karena kita udah selesai, kita pulang. Dan mereka nggak lupa untuk bawa air lagi. Jadi mereka punya masing-masing punya 7 wadah gitulah. Jadi semuanya 14. Habis itu sampai di sana Pak Yanto bilang selamat. Si Andi nanya, selamat apa ini Pak? Mas Andi sampai udah selesai ritualnya dan kita akan menerima kekayaannya. Terus si Andi bilang, ini kita langsung instan apa gimana Pak? Kita lihat besok. Keesokan harinya si Citra sama si Andi ini langsung diangkat sama-sama jadi manajer di sana. Si Citra kaget sekaligus senang. Dan habis itu baru dibongkar semualah sama Pak Yanto. Ternyata masa dari Pak Yanto ini udah tinggal setengah bulan. Jadi dia nggak mau restorannya tutup, nggak mau bangkrut, dibongkar semua nih di depan si Andi sama si Citra. Nggak mau bangkrut, akhirnya dia mau mereka berdua yang melanjutkan. Cuma nanti hasilnya bagi 2. Citra bilang, kan kita bertiga Pak, nanti sampean nikah sama Mas Andi. Wah, si Citra ini nggak ada penolakan. Oke Pak, karena memang si Citra ini kayak udah seneng banget, kayak udah nganggap si Andi ini suaminya. Dari awal melakukan ritualnya itu sampai selesai, si Citra ini nganggap si Andi ini udah suaminya. Cuman di situ si Citra juga membuka semua bahwa yang di penglihatan si Citra ini ketika mereka melakukan hubungan dari ritual 1, 2, 3 sampai ke 7, wajah si Andi ini ternyata berubah menjadi sosok yang enggak dia kenal. Dan kata si Pak Yanto, itu perwujudan dari yang di sana. Aku nggak tahu ini yang dari Pangeran Samudra atau mana, nggak tahu. Ininya ketika melakukan berhubungan itu bukan si Andi. Dan si Andi pun juga baru buka bahwa ketika berhubungan juga wajah si Citra ini bukan Citra. Di situ anehnya. Cuma mereka merasakan, gitu loh. Nah, singkat cerita, untuk melakukan atau apa ya, untuk meramaikan restorannya itu, ternyata air dari sendang Dewi Ontrowulan itu dicampur ke masakan, dan disiram ke depan. Nyiramnya tuh nggak langsung banyak, tapi dikit-dikit, kayak diciprat-cipratin gitu. Jam 8 buka, langsung
nggak terlalu lama nih, mungkin sekitar 12 menit itu langsung banyak yang datang, bahkan makanannya belum matang mereka rela nunggu. Yang biasanya itu Pak Yanto ini dapatnya sehari 15 juta di restoran itu udah berkali-kali lipat. Setiap hari restoran itu mendapatkan penghasilan nggak lepas dari 70 juta sehari. Wah, luar biasa. Jadi sehari mereka ini nerima udah banyak banget. Dan kerja 5 hari kerja nih mereka, langsung si Andi ini nyamperin Pak Yanto, Pak, kita cepat selesaikan aja untuk pernikahan sama si Citra. Habis itu Pak Yanto langsung ngehubungin kerabatnya atau siapa gitu, ditelepon sama dia untuk mengeluarkan surat-surat perceraian. Dan ternyata Pak Yanto ini emang kerabat dari ya kayak gitulah. Pagi nelpon, sore surat keluar, surat cerai punya Citra sama suaminya. Padahal nggak ada kayak sidang-sidang, nggak ada apa, langsung jadi aja gitu. Jadi kayak dipisah paksa. Dan karena si Citra ini tinggal di rumah mertuanya, itu langsung Citra nggak ada kabar, mereka langsung nikah. Dan ya Citra ini sebenarnya dia udah nggak punya keluarga dia ya keluarga sama suaminya ini, dan punya anak 2. Citra ini bawa kabur anaknya dan nikahlah sama si Andi di hari itu. Dan di situ mereka tinggalnya masih di rumah Pak Yanto. Dan karena mereka udah dapat duit banyak, mereka bikinlah nih rumah di depan restoran itu. Bikin rumah megah mewah, nggak kalah jauh megahnya dari restoran ini. Lalu singkat cerita sekitar 5 tahun lah, 5 tahun Andi ini perubahannya udah luar biasa banget. Udah bukan orang biasa lagi katanya. Dari di pikiran Andi ini, dia udah kayak orang terkaya di sana, bahkan kekayaan Pak Yanto itu kalah. Cuman di sini Andi itu orangnya masih sembunyi-sembunyi buat kayak ya ngeslot lagi. Cuman nggak banyak sih, cuman sekedar hiburan aja gitu. Dan di suatu ketika Andi ini tertidur dan dia mimpi ditemui sama satu sosok perempuan. Itu kata si Andi, dia menggunakan mahkota, terus wajahnya itu cantik banget, pakaiannya serba hijau, dan di belakang dia itu ada beberapa orang katanya. Dan ternyata si Andi ini itu dapat suatu kiriman dari suaminya si Citra, mantan suaminya Citra. Ternyata mantan suaminya Citra ini udah tahu semuanya ternyata. Jadi dihantamlah dari sana. Dihantam, ngantamnya ke Andi. Andi nggak kenanya ke Citra. Jadi si Citra ini langsung sakit, dan kebetulan di situ Citra hamil 3 bulan. Hamil anaknya si Andi ini. Tiba-tiba sakit, dan si Citra cerita, "Mas, aku kok kayaknya aneh ya sakitnya gitu." "Aneh gimana, Dek?" "Tadi aku tanya ke dokter, katanya nggak ada apa-apa gitu. Tapi kok kayak di seluruh badan ini panas semua, Mas." Akhirnya si Andi ini nanya lah ke Pak Yanto. Dan kebetulan Pak Yanto punya kenalan seorang praktisi. Terus si praktisi ini datang, terus tiba-tiba si praktisi kagetnya itu melihat wajah Citra sama si Andi ini bukan wajah manusia, kata si praktisi ini. Karena yang jemput praktisi ini Pak Yanto.
si praktisi ini bilang wajah si Citra ini kayak siluman kerbau dan wajahnya si Andi itu kayak siluman babi gitu. Terus singkat cerita dibersihkanlah semuanya itu, dibersihkan dan udah dari suaminya itu udah nggak ada, dan si Andi datang ngobrol sama si praktisinya. Dan ternyata ketika 10 tahun untuk merasakan dari harta-harta pesugihan itu ada pantangannya. Pantangannya itu nggak boleh berhubungan sama selain pasangan dia dari awal gitu. Jadi nggak boleh selingkuh. Tapi kalau udah lepas 10 tahun itu bolehlah, bebas gitu. Si Andi ini datang ke praktisi itu ternyata mau melet temennya istrinya itu. Jadi si Andi ini mikir, karena udah kaya banget dia ya, udahlah kalau memang udah mau terputus, karena menurut si Andi dia kaya, minimal dia punya 2 istri. Nah setelah itu proses pemeletan ditargetkan sama temennya si aku langsung merinding, ceritakan langsung merinding. Itu ditargetkan ke temennya istrinya si Andi. Terus ketika kena nih jepret, kena dinikahin, datang geger. Ngomong lagi si Andi ke praktisi, Pak, tolong buat mereka akur bagaimanapun. Ternyata si praktisi atau orang ini menggunakan sesuatu yang kata dia itu untuk mengakurkan, dibaca-bacain sekitar 3 hari sambil dipuasain sama dia, akhirnya akur si istrinya ini. Jadi si Andi punya 2 istri. Cuman ketika malam pertama dia melakukan hubungan sama istri barunya, si Andi ini langsung sontak kayak keadaannya langsung berubah, dar. Warnanya udah nggak jelas di penglihatan dia. Dan dia langsung sadar kalau ini memang pantangannya, nggak boleh. Karena yang dinikahin, yang dipelet itu masih punya suami. Gitu loh. Jadi nikahnya pun bukan nikah sah. Cuma nikah batin doang gitu. Tapi kalau si Citra ini udah nikah sah. Cuman kalau yang satunya nikah batin doang. Nah disitulah pantangannya ternyata. Karena kan masih termasuk selingkuh juga. Si Andi ini melakukan hubungan sama yang baru itu kan tidak direstui sama yang pertama. Cuman karena yang mereka berdua tuh kena guna-guna dari dukunnya si Andi ini, akhirnya mereka manut iya aja. Cuman pelanggaran tetap pelanggaran. Ketika suasana itu berubah, Andi langsung keinget semua. Andi keinget bahwa nanti, ini kata Pak Yanto nih, nanti misal sampean gagal atau melanggar aturannya, nanti sampean nggak bakalan merasakan kehidupan lagi. Jadi Andi langsung menyudahi hubungan itu. Dia duduk merenung. Ketika merenung, dia kayak tangannya itu tiba-tiba panas. Tangan Andi panas, terus kayak langsung dia ini kan penasaran, ini panasnya kok aneh banget, ditempelin lah ke muka. Ketika dibuka langsung kayak si Andi ini mata batinnya kebuka, kelihatan semua bahwa di rumah dia itu banyak banget makhluk-makhluk yang memang ikut dia dari pertama melakukan ritual. Ada yang wujudnya kayak matanya sebelah, aduh, jadi kayak merinding langsung coy.
yang jadi kayak matanya ini geser dan kulitnya itu kayak melepuh dan ada juga yang kata si Andi itu mulutnya tuh besar banget. Jadi kayak langsung tiba-tiba si Andi ini kayak orang trauma langsung. Dan dari awal dia melakukan kesalahan, di situ juga mulailah timbul permasalahan. Yang mana tiba-tiba restorannya itu nggak ada pembeli sama sekali. Sisa airnya masih banyak ditaburin di sana sambil dibaca-bacain seperti biasa. Itu nggak ada, bahkan memasak masakan biasanya di restoran itu 5 menit masak itu langsung basi semuanya. Jadi langsung mereka udah kayak gimana ya, putus asa banget. Kenapa kok sampai terjadi kayak gini? Pak Yanto datang tiba-tiba. Sampai ngelakuin kesalahan apa? Mukanya Pak Yanto kayak udah marah banget gitu. Saya nikahin istri orang, Pak. Wah, di situ langsung udah suasananya. Dan tiba-tiba nih si Andi ini kesurupan. Si Andi ini kesurupan ternyata. Kesurupan dari salah satu penunggu di sana. Dan ketika Andi kesurupan, ini Andi juga katanya dengar ketika dia kesurupan, dia masih dengar apa yang dia omongin. Cuman mulutnya tuh gerak sendiri katanya. Katanya, apapun yang udah kalian dapatkan dari kami itu akan kami ambil. Dan semua yang kalian miliki akan juga kami ambil katanya. Waduh, di situ keesokan harinya si Andi yang pertama dapat telepon bahwa ibunya meninggal yang di kampung. Karena aduh, udah nggak langsung, si Andi ini langsung lemes aja. Terus yang kedua, tiba-tiba istrinya jatuh sakit. Sakitnya itu udah nggak kayak biasanya. Jadi dia masih dalam kondisi hamil tuh, dalam kondisi hamil, sakit parah, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dibawalah sama si Andi ini ke rumah sakit. Ketika dicek sama dokter itu nggak ada penyakit sama sekali. Cuman kandungannya masih normal. Kandungannya masih normal dan detak jantung dari bayi ini masih normal. Di situ si Andi ini udah ngeluarin duitnya habis-habisan untuk bayar kamar, untuk ya ngeluarin untuk istrinya itu sampai habis semua. Bahkan dia jual rumah dia dan dia pun ngontrak. Dia ngontrak ketika istrinya ini hamilnya itu sekitar 8 bulan, hampir 9 lah, hampir 9 bulan. Si Andi ini udah kere banget, udah jatuh miskin, udah kayak kebalik aja karena melakukan satu kesalahan. Dan di situ ketika si istrinya Andi ini mau melahirkan, ada beberapa orang katanya, dan kata si Andi mata batinnya kan udah kebuka. Itu melihat tiba-tiba suasananya kayak apa ya, kayak di gua, dan dokter-dokter itu yang dilihat sama Andi itu bukan dokter lagi, tapi kayak istrinya si Andi ini berbaring terus digerogotin sama hewan-hewan. Si Andi langsung pulang gak kuat, dan nyampe di rumah gak lama dapat kabar bahwa istrinya ini ketika melahirkan meninggal katanya, dan anaknya pun meninggal. Dan ketika si Andi datang ke rumah sakit,
dia mau melihat, ternyata kondisi istrinya nggak sama kayak awal, langsung keriput sama kayak langsung menua aja gitu, dan kayak daging-dagingnya nih udah nggak ada, tinggal kulit sama tulang. Itu anehnya. Andi langsung di hatinya tuh kayak, ya Allah, mungkin ini memang kesalahanku. Jadi Andi udah nggak punya apa-apa tuh, bahkan untuk bayar rumah sakit itu si Andi harus jual rumah, dan dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dan karena kesalahan itu si Andi ini juga nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Pak Yanto, karena Pak Yanto udah marah besar, juga nggak mau punya hubungan lagi sama si Andi. Dan yang akhirnya Andi kembali sendiri lagi, nggak punya apa-apa lagi. Jadi dari cerita ini mungkinlah yang bisa kita ambil, kita kalau pengen kaya ya kita usahalah gitu, dan usahanya nggak harus ke sana juga, karena ada kata-kata tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, atau apa yang kita tanam nanti itu yang akan kita panen. Jadi ambil sisi baiknya aja, intinya jangan sampai melakukan hal kayak gitu. Gimana menurut kalian? Jadi kalian kalau juga pernah ngalamin hal kayak si Andi ini, atau bahkan sekarang masih melakukan, udah stop aja. Kasihan keluarga kalian, jangan sampai jadi kayak pengalaman si Andi ini. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita dari channel Batinia, jangan lupa di like videonya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.